Ini menarik ya, nanti Pak Fauzi dan teman-teman juga bisa membahasnya ya. Pak Ronald ada beberapa poin penting ya, termasuk yang isu yang merah, yang rugi itu ternyata memang ada efek game-nya ya, bisa milih-milih bayar atau tidak tadi. Tapi yang hitam itu betul-betul compulsory ya. Kemudian juga tadi menyangkut mengenai subsidi untuk kelas 3 tadi ya, ini memang tadi Pak Ronald menyatakan ada kebijakan khusus, nah ini yang di Pak Fauzi disebut diskresi Pak ya. Diskresi itu ya sama ya. Tapi jangan sampai diskresi ini kemudian mengorbankan mereka yang miskin, termasuk kompensasi itu yang tadi belum dibahas ya. Kemudian yang menarik juga Pak Ronald menekankan mengenai dalam model public goods ini, apakah layak ada kelas 1, 2, dan 3 ini. Sehingga kembali kelas standar itu mungkin bukan hanya untuk nutup defisit ya, tapi kembali ke kita ya. Tapi tadi masalah praktisnya itu banyak sekali ya. Kelas standar itu siapa? Apakah hanya untuk PBI atau juga yang non PBI yang termasuk PNS juga kelas standar? Ini kan juga menjadi masalah besar ya. Untuk menggabungkan jadi satu itu nggak mudah, dan apalagi kalau bicara fisik rumah sakit harus bangun kelas yang satu kamar untuk 4 atau 6 orang. Ini nggak mudah ya. Dan terakhir tadi Pak Ronald juga membandingkan dengan luar negeri. Nah ini juga menarik. Kita mungkin paling dekat Thailand ya. Thailand, tapi Thailand itu bukan single pool loh. Thailand itu ada 3 pool ya, yang berbeda-beda sumber dananya dan juga benefitnya. Ini menarik ya. Apakah kita single pool yang kelas standar 1 dengan macam-macam jadi 1 itu apakah memang pilihan kebijakan yang benar? Karena ternyata Thailand yang dianggap sebagai contoh paling bagus untuk UHC itu mereka tidak satu single pool, padahal undang-undangnya minta single pool. Tapi de facto-nya itu 3 pool. Nah, ini yang menarik. Oke, saya kira ini mungkin udah ada yang mau bertanya ini atau dari chat ya. Kita lihat chatnya. Nah, Pak Fauzi, ya dengan dasar kebijakan apabila bila Pemda boleh mensubsidi bukan uang daerah untuk kekurangan atau defisit kebutuhan BPJS. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Liana ya. Ini memang dalam satu hal kebijakan daerah ini memang belum dilakukan, artinya memang belum ada kebijakan meskipun memang dalam konteks JKN pemerintah daerah sudah dilibatkan dalam mensubsidi PBI APBD. Ini juga sebenarnya aturan mana yang mendasari pemerintah daerah harus mensubsidi APBD. Ini sama dengan ketika pemerintah daerah harus melakukan defisit. Karena sebenarnya imbasnya adalah ketika pemerintah daerah belum optimal dalam menjalankan sistem kesehatannya, termasuk dalam menjalankan upaya promotif preventif. Jadi seperti ada timbal balik ketika banyak peserta yang melakukan pengobatan di dalam suatu daerah atau kabupaten, berarti memang pemerintah daerah memang belum optimal menjalankan sistem kesehatannya seperti promotif preventif yang belum kuat, penyuluhan atau konseling yang dilakukan di komunitas yang sehat. Jadinya memang dari sisi regulasi memang belum secara nyata memang belum ada yang mengharuskan pemerintah daerah harus melakukan pembayaran defisit untuk BPJS. Ya, dan di undang-undang memang yang terjadi APBN ya yang untuk defisit tadi. Jadi ini menarik ya, sehingga di Jawa itu hampir sebagian besar pemerintahnya itu defisit ya. Di Jogja ini defisit banyak, defisit BPJS defisit banyak. Tapi pemerintah provinsi Jogja tidak pernah membayar 1 sen pun untuk ikut serta membayar defisit tadi, sehingga tidak ada semacam semangat untuk menutup defisit, mengurangi pengeluaran ini yang menarik ya. Jadi ini salah satu hal yang mungkin kita perlu untuk mereview undang-undang SDSN dan undang-undang BPJS mengenai peran daerah ya. Jadi tidak hanya pusat yang menangani risiko ini. Oke, yang kedua, terima kasih dari Muhammad Nur Ramadhani. Apakah dalam hal ini multi-pooling pendanaan antara nasional dan daerah lebih baik daripada one pooling di nasional saat ini? Kemudian jika merujuk pada UHC Framework dari WHO untuk PKMK, apakah kebijakan saat ini seharusnya lebih diprioritaskan pada menaikkan revenue for head, blue box, atau menerapkan strategic purchasing dan memperbaiki administrasi dan efisiensi pengeluaran? Monggo Pak. Ya. Pak Fauzi. Terima kasih Pak Nur atau Mas Nur ini.
saya kira multiple polling atau satu polling ini harus mempertimbangkan satu aspek, yaitu perbaikan fasilitas kesehatan yang harus didahulukan. Selama itu belum terpenuhi, saya kira kalau multiple polling langsung diselenggarakan, saya kira juga belum berhasil baik, meskipun dalam ini sumber revenue-nya akan lebih terarah, tapi dalam hal pemanfaatan fasilitas kesehatan, pemanfaatan layanan kesehatan juga akan sama, karena pemenuhan fasilitas kesehatan termasuk sarana pendukungnya juga masih terbatas. Itu yang pertama. Itu yang kedua, ketika saya kira dalam prioritas ini memang strategi processing menjadi salah satu upaya ya. Tapi kembali ke apa namanya, ke yang pertama tadi, bahwa ketika pemerataan fasilitas kesehatan dan pemenuhan sarana pendukungnya belum terpenuhi, strategic purchasing hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang di perkotaan besar atau orang-orang di provinsi besar dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Meskipun efisiensi itu terjadi untuk beban ya. Mungkin itu, Pak. Ya, untuk multiple tadi kembali lagi pada tadi yang saya sampaikan ya. Ini mungkin nggak tahu deh Pak Ronald ya. Saya mau tanya Pak Ronald ya. Apakah Kemenkyu pernah membuat suatu telaah mengenai bagaimana peran daerah untuk ikut membayar defisit, Pak? Karena defisit itu di daerah-daerah banyak sekali terjadi justru bukan di daerah timur, Pak, tapi di Jawa terutama, Pak. Bagaimana Pak Ronald? Ya, terima kasih Pak Laksono. Memang beberapa kajian itu pernah kita lakukan, Pak. Yang paling agresif itu adalah yang pernah kita usulkan, defisit ini dibagi. Nanti ada porsinya, katakan ditanggung pusat berapa, ditanggung daerah berapa. Nanti daerah pun kita bagi mana berdasarkan kemampuan fiskalnya. Nanti kita dulu idenya Pak Laksono itu tiap daerah kita hitung surplus defisitnya, tapi basisnya basis domisili ya Pak, bukan basis di mana rumah sakit ada. Contoh katakan RSCM kan pasiennya banyak juga yang dari luar Jakarta. Nah, ketika itu kita sudah dapat, bisa kita bagi nanti. Tentu sudah ada subsidi silang dulu antar daerah, nanti baru dibagi-bagi pusat berapa, Pemprov berapa, Pemkot berapa. Nah, cuma kita melihat itu masih terlalu agresif Pak. Saat ini kita mengupayakan pelan-pelan dulu. Progresnya itu mulai dari Perpres 82 Pak Laksono, dengan kita mewajibkan sekarang mereka ikut mendukung minimal sebesar 37,5% dari pajak rokoknya. Itu yang di Perpres 82, terobosan yang kita lakukan di Perpres 82. Jadi kita paksa mereka minimal 37,5% dari pajak rokoknya itu untuk mendukung JKN. Nah, ini konteksnya kita mengajak mereka agar mendaftarkan penduduk mereka, Pak. Jadi dulu PBI APBD kalau Bapak lihat Pak ya tadi yang penduduk didaftarkan Pemda, makin kemari defisitnya itu makin berkurang. Karena gamingnya tadi kita kurangin dengan kita paksa minimal 37,5% itu, mau nggak mau mereka nambah lagi orang yang perlu mereka daftar. Nah, itu memang masih ada merah, tapi itu sudah relatif mulai berkurang Pak. Yang berikutnya adalah dengan sekarang kita di Perpres 64 Pak Laksono, bahwa PBI nanti itu jadinya ditanggung bukan hanya oleh pusat saja, tapi juga oleh daerah berdasarkan lagi-lagi kemampuan fiskalnya. Ini kita di Kemenku lagi berhitung Pak, berapa baiknya ini mulai dibagi. Tentunya kami sampai sekarang prinsipnya untuk PBI Jamkes ini paling besar masih ada di pusat Pak tanggungannya. Bobotnya mungkin bisa masih di atas 80-90% itu masih pusat. Nah nanti baru untuk yang di PBPU kelas 3-nya tadi Pak, kita upayakan, ayo daerah sama-sama, kita pusat juga mau bantu, daerah juga bantu untuk yang kelas 3 tadi. Ini memang nggak bisa langsung ini ya Pak ya, berbagai macam usulan-usulan, ide-ide yang idealis itu selalu kita coba kaji terus. Pernah juga ada yang mengusulkan, udah katastrofik dibagi saja. Misalkan berapa persen ditanggung oleh pusat, berapa persen ditanggung oleh provinsi dan kabupaten kota. Itu juga pernah dalam kajian kami. Tapi ini kita lihat pelan-pelan ya Pak, mana nanti yang mungkin yang paling efektif. Sementara ini kita masih coba dengan cara ini. Mungkin itu dulu Pak Laksono terkait peran Pemda. Jadi memang isu daerah itu perlu juga sharing ya. Itu sudah masuk di agendanya Kemenkyu Pak ya. Minimal sudah ada kajiannya Pak. Ya.
Cuman belum sampai ya tadi agresif tadi Pak. Ya, tadi kita bertahap lah Pak nanti ini. Karena memang salah satu isunya itu memang ketika daerah itu tidak ikut menanggung defisit, itu ada murah hasar. Jadi daerah ingin sebanyak-banyaknya, toh itu uangnya BPJS masuk ke sebagian ke rumah sakit daerah atau puskesmas jadi PAD, Pak. Ya, ini kan jadi satu murah hasar juga ya. Oke. Terima kasih. Ya, ada lagi? Raham, dengan adanya rencana plan standar BPJS rumah sakit, bagaimana dan iuran peserta? Ya, apakah akan tetap per kelas atau bagaimana? Silakan, Pak. Nah, terima kasih Pak Raharni, Bu Raharni atau Pak Raharni. Jadi, jadi kalau saya yakin kalau ada kelas standar berarti iurannya memang menyesuaikan karena memang sudah tidak ada lagi iuran per kelas per peserta. Cuman yang masih menjadi polemik atau menjadi isu adalah ketika ada perbedaan kelas standar BPI atau non BPI atau pelayanan yang hanya sifatnya standar atau tadi yang disebut pelayanan dasar ya. Jadi kelas 1, kelas 2 tapi dilayani hanya pelayanan dasar. Nah, ini yang perlu dibahas karena memang konsep kelas standar ini masih banyak argumen atau persepsi ya, dari sisi mana mau membahasnya. Mungkin itu Prof. Ya, mungkin Bu Heni ya, yang lama juga di Australia. Sebenarnya kelas standar itu kan ya lo ada pemahaman mengenai ini kelas perawatan ya, 1 kamar untuk 4 orang atau 6 orang ya. Kemudian kalau pelayanan standar tentunya pelayanan sesuai standar medik yang sama semua. Ya. Nah, halo Bu Heni, jadi menurut Bu Heni gimana? Apakah menurut Bu Heni kalau kita menggunakan kelas standar tadi ya, artinya kelas perawatan 1 kamar 4 atau 6 orang itu, kita berarti tidak perlu ada PBPU kelas 1, 2, 3, semuanya ya peserta BPJS. Iya, jadi menurut saya kalau pelayanan standar ini sesuai dengan kebutuhan standar kesehatan. Jadi bukan kemudian kalau selama ini mungkin misalnya pasien menginginkan pelayanan yang berbeda, itu berbedanya adalah pada akomodasinya Pak Laksono, bukan pada pelayanan kebutuhan standar kesehatan. Jadi kalau dia sakitnya sama, jadi yang dia terima juga pelayanannya sama begitu. Jadi meskipun kemudian nanti dia dalam satu ruangan 3-4 orang itu tidak masalah, asalkan memang masing-masing mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pelayanan kesehatan yang menyangkut kesehatan dasar dari pasien. Jadi pasien mendapatkan, misalnya kalau saya sakit flu, saya dikasih paracetamol, yang lain juga dikasih paracetamol begitu. Jadi memang beda ya itu. Tapi artinya begini, misalnya yang bersangkutan tidak mau masuk kelas standar ya perawatan yang 1 kamar 4 orang tadi, itu berarti dia akan naik kelas tapi bayar sendiri begitu Bu? Iya, selisihnya dia bayar sendiri Pak. Ya, selisihnya atau dia melepaskan semua haknya? Kalau melepaskan semua haknya berarti kan, tapi itu tidak kemudian dia bisa meminta kembali iuran yang sudah dia bayar. Ya, ini. Bagaimana Bu Dini dari Tempo? Apakah pernah dipikir oleh para teman-teman di Tempo mengenai kelas standar itu? Kan berarti kan tadi yang Pak Fauzi katakan bahwa berarti PBPU kelas 1, 2, 3 tidak ada lagi. Hanya ada kelas BPJS. Ya, nah, kalau dia tidak mau pakai kelas standar, ya berarti harus bayar sendiri. Begitu, Bu Dini? Betul. Jadi ya kira-kira seperti itu, Pak Prof. Laksono. Jadi kalau misalnya dia mau naik kelas seperti itu, atau dia mau tidak mau yang misalnya nggak mau yang 1 kamar itu berempat, berenam. Saya kurang tahu kalau rumusan DJSN itu yang kelas standarnya itu, karena kan DJSN sampai sekarang kan masih antara PBI dan non PBI atau ya sudah kelas tunggal gitu. Kalau tidak salah yang PBI itu nanti kalau misalnya memakai dua kelas antara
PBI dan non PBI, maka kelas PBI itu kalau nggak salah untuk kamar itu sekitar 7 meter persegi lah, kurang lebih segitu. Jadi kalau satu ruangan mungkin itu diisi 6 kamar tidur mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak mau, ya dia bisa top up gitu, bisa ya dia bisa membayar sendiri kelebihan dari selisihnya itu gitu. Kelebihan atau selisihnya itu. Melepaskan haknya untuk mendapatkan berbeda. Kalau untuk melepaskan haknya mungkin kalau keras. Iya. Oke, ya. Tapi untuk ini aja karena ini kan sebetulnya soal perbedaan akomodasi saja gitu kan, karena untuk pelayanan sebetulnya sama, untuk pelayanan medisnya itu kan sama gitu. Ini kan persoalan akomodasi saja gitu. Apakah mau rame-rame gitu atau mau ya lebih private gitu. Ya, seperti itu Prof. Laksono. Karena balik lagi bahwa kita punya segmen non PBI ya, yang tentunya tidak akan mau mundur ya atau apa? Betul. Ya, turun seperti itu ya. Nah, karena itu memang balik lagi masalah pooling jadi satu ini memang berat sekali ya. Balik lagi di jalan itu 3 pool ya. Oke, Pak makasih Bu Dini ya. Pak Ronald tadi kembali ke public goods-nya. Jadi yang dimaksud Pak Ronald itu kelas standar PBI atau semuanya, Pak? Yang public goods yang ya satu itu, Pak? Kalau kita baca ketentuan ya Pak Laksono ya, sebenarnya itu semestinya sama semua ya Pak. Kalau di Undang-Undang SDSN kalau kita baca seperti itu. Cuma sekarang kan lagi dirumuskan. Mungkin ini salah satu pentahapannya Pak Laksono. Tadi dan ini kan belum final semuanya. Masih kita kaji terus. Karena misalkan nih, contoh nih ya, kayak sekarang yang sedang diusung oleh DJSN, PBI kelas 3, non PBI kelas 2. Nah, seperti tadi yang gambar saya tadi Pak Laksono, berarti satu orang yang setelah PBI, apakah dia hanya kita buka paling rendah kelas 2? Nah, sekarang kalau memang paling rendah kelas 2, berapa yang harus dia bayar? Apakah dengan struktur biaya sekarang yang kelas 2 yang setara dengan 110.000? Itu pasti nggak akan mampu mereka. Nah, itu Pak Laksono yang salah satu yang perlu kita juga lihat efek ke situ-situnya juga. Nah, sebenarnya juga ini semua dari undang-undang ya Pak Laksono ya. Undang-undang ini dibuat di tahun 2004. Kita sudah mengatakan program ini untuk rawat inap kelas standar. Makanya kami di Kemenkyu tahun 2013 itu kami cukup insist. Ini harus kelas standar. Dan kami sudah menyiapkan, kalau memang ini harus diterapkan kelas standar, untuk ASN, untuk TNI Polri, semua para pegawai atau pekerja yang di bawah penyelenggara negara, itu kita sudah menyiapkan skema on top-nya kalau memang masih diperlukan. Tentu dengan lihat kemampuan keuangan negara juga. Nah, tapi waktu itu kami dapat masukan dari berbagai pihak, infrastruktur kita belum siap, Pak. Tahun 2013, Pak Laksono. Akhirnya kita buat di dalam roadmap. Ini saya lihat ada Pak Kazali juga di sini, Ketua DJSN dulu. Roadmap-nya dibuat juga oleh beliau. Tahun 2019 itu sudah nggak boleh lagi ada perbedaan kelas. Itu di tabel di awal-awal eksekutif summary roadmap itu nomor 3 saya lihat. Di tabel 1 nomor 3. Nah, tapi kita selalu lupa. Jadi selalu ini mungkin sedikit klasik ya Pak Laksono ya. Kebiasaan kita membuat kebijakan yang pokoknya saya selalu sering bilang, sail the boat and fix the leak later, gitu. Tapi ketika perahunya sudah berlayar, kita lupa menutup lubang-lubang tadi. Sehingga kita lupa, sekarang sudah tahun 2020, kita mau standarkan kelas, rame lagi semua. Makanya kalau saya pribadi terhadap kelas standar ini perlu bertahap Pak Laksono. Dan tadi mengenai multi-pooling, itu termasuk salah satu yang kami usulkan. Jangan-jangan nanti idealnya buat negara kita, itu ada perlu perbedaan antara yang formal dengan yang informal, Pak. Jangan-jangan, saya juga nggak tahu. Tapi kita lihat nanti sekarang. Karena yang formal sekarang terlihat sangat baik. Gitu. Mungkin biar fokus kita membuat kebijakan bisa langsung fokus ke yang informal dan yang miskin ini. Itu mungkin, salah satu juga. Makanya sebaiknya kita lakukan secara bertahap, sambil kita lihat. Ini kan
desain besar ya Pak Laksono ya. Yang menurut saya tuh sekali kita gegabah bisa runyam lah. Mungkin itu Pak terkait kelas standar yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, mungkin pada tahun 2013 ya pada itu Pak ya. Kita belum punya data empirik untuk menentukan tadi kelas-kelas tadi Pak. Dan sekarang kita udah punya ya data empirik dan memang ini yang perlu kita pakai. Makanya seri seminar ini kita akan berlangsung sampai 6-7 minggu ke depan ya. Kita akan terus menggali data empirik Pak Ronald ya. Jadi jangan-jangan kita perlu untuk bukan kembali ya, berpikir bahwa kita multiple pool ini. Ini juga terkait dengan pertanyaannya Pak Roni, Febrianto nomor 2 ya. Apakah kelas standar juga akan berlaku? Nah, ini yang jadi isu tadi yang dibahas kita semua ya. Pak Ronald katakan mungkin bertahap ini ya. Jadi kalau semua segmen itu menjadi kelas standar 1 kamar 4 misalnya nih ya, itu jelas bagi PPU ya, PPU dan PNSTN itu turun fasilitas, jelas nih, ya. Nggak akan bisa. Nah ini jadi dilema betul nih Pak. Jadi masalah karena memang kita single pool lagi. Ini dari dulu kami di UGM sejak awal ya, sejak itu sudah mempertanyakan mengapa kita berani sekali single pool dengan suatu setting yang Indonesia itu sangat heterogen. Ya, ini jadi pertanyaan menarik. Ya. Oke, tapi mari kita ke depan kita lihat dengan berbasis data ya. Pak Roni juga gimana Pak? Apakah bisa diupdate lagi karena risiko COVID nanti? Ini masalah updating COVID ya Pak. Ini gimana Pak? Ini datanya Prof. Jadi ya, saya kira memang diperlukan data untuk keekonomian Pak. Misalkan penambahan yang terdampak PHK dan lain sebagainya ke data-data BPJS. Tapi kan ini mungkin agak susah juga untuk update datanya. Misalnya memang yang di DJSN ini, karena info kepesertaan yang paling up to date sekarang dipegang oleh DJSN yang di Sismonef sudah bisa diakses oleh publik sebenarnya. Dan ini bisa dimonitor. Jadi memang kita harus betul-betul meneliti ya untuk dampak COVID ini terkait dengan penurunan pendapatan BPJS ya, tapi juga terkait juga penurunan pengeluaran juga nih. Jadi karena juga pasien non COVID juga ternyata di sebagian rumah sakit yang kami amati belum mau teliti ya, itu berapa anekdot jelas turun sampai 30-40%. Ini menariknya. Apakah itu juga signifikan itu mempengaruhi pengeluaran BPJS? Ini mungkin saya nggak tahu Pak Ronald sudah ada datanya nggak Pak mengenai pengeluaran BPJS di masa COVID ini? Apakah turun betul atau tidak Pak? Ya Pak, memang kami tetap rutin ya Pak ketemu dengan BPJS. Memang indikasi awal terlihat untuk klaim-klaim JKN ini berkurang. Indikasi awal ya Pak ya. Tapi jangan lupa juga persis seperti pandangan Pak Roni di sini, penurunan iuran dari kelompok PPU pun berkurang Pak Laksono. Jadi untuk mengatakan net agregatnya apakah ini mengurangi defisit atau menambah defisit sepertinya masih agak terlalu dini kalau kita katakan sekarang Pak Laksono. Tapi untuk terkait pertanyaan ini Pak, misalkan katakan bagaimana dengan yang ter-PHK? Sebenarnya undang-undang sudah menjamin ya Pak Laksono ya, untuk yang ter-PHK itu tanpa membayar iuran pun dijamin sampai dengan 6 bulan. Memang sekarang lagi ada pertanyaan adalah Perpres 82 bilang untuk membuktikannya perlu keputusan pengadilan. Ini yang pemerintah lagi coba upayakan Pak, coba cari jalan keluarnya. Di tengah saat seperti ini kan untuk menunggu keputusan pengadilan kan juga nggak membutuhkan waktu yang tidak sebentar Pak. Ini yang masih kami coba cari solusinya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, masih ada 5 menit, masih lagi pertanyaan? Ya. Apakah kontribusi defisit juga disebabkan oleh inefisiensi di internal operasional BPJS? Apakah juga di analisis misal total operational cost, juga total claim atau total aset? Ini. Oke, bagaimana Pak? Ya ini penelitian ekonomi ini Pak. Nah, jadi harus didalami dengan teman-teman ekonomi karena memang internal operasional BPJS ini jelas berdasarkan data kan 5% dari iuran untuk operasional BPJS dan selama ini memang belum kita teliti untuk operasional. Dan ini bisa menggandeng tim di FIP Prof untuk kerjasama dengan mereka, termasuk total claim dan investasi ya, total aset. Bu Heni, pernah nggak ada penelitian dari FEB mengenai masalah cost untuk managing kayak BPJS ini?
Katanya berapa? Ya, Prof. Jadi belum, kami di FEB juga belum melihat tentang inefisiensi di internal operasional BPJS, karena kan ini datanya memang kita harus mendapatkan datanya dari internal BPJS, dan itu perlu juga keterbukaan dari operasional BPJS untuk memberikan datanya sehingga kami bisa menganalisis inefisiensi ini, Prof. Jadi memang belum sampai ke sana. Ya, memang ini saya kira teman-teman di FEB perlu turun tangan nih, atau turun langsung. Karena ini dari FK kami nggak bisa, Bu. Kita tuh nggak bisa memahami betul mengenai teori-teori operasional dari lembaga itu. Mungkin bisa kita kerjasama. Ya, siapa tahu ada. Dan FEB kan dekat dengan Kemq, toh. Betul nggak Pak Ronald ya? Teman-teman UI, FEB namanya. UI juga, FEB juga ya? FEB UI, FEB UGM. Iya. Itu di Kemq, dan sekarang kan laporan itu kan harus ke Kemq ya? Betul ya Pak Ronald ya? Betul Pak, bahkan tiap tahunnya kami yang memutuskan Pak, Menteri kami yang memutuskan berapa yang boleh mereka gunakan dari dana iuran yang diterima untuk dana operasional mereka. Ya Pak, tolong Pak, teman-teman FEB diajak meneliti Pak. Siap. Yang pasti Pak, ini praktek-prakteknya kan Pak, kalau kita lihat di banyak negara, umumnya itu untuk dana operasional ini umumnya untuk program sejenis itu berkisar 3-5% dari iuran yang mereka kumpulkan ya Pak ya. Nah itu yang kalau kita lihat Bapak Ibu bisa lihat di ini sudah dokumen publik peraturan Menteri Keuangan setiap tahunnya ada Pak Laksono, katakan untuk kebutuhan dana operasional tahun 2020 itu ditetapkan paling lambat Desember 2019. Nah itu tiap tahun kalau lihat dulu awal-awalnya 6%-an, sekarang kalau nggak salah teman-teman DJA, teman kami di DJA itu menghitung sudah di angka 3 kalau nggak salah, 3 atau kayaknya nggak sampai 4 sekarang, sudah nggak sampai 4. Itu tetap kita perhatikan di mana mereka juga selalu mengindahkan efisiensi dan segala macam. Memang ada beberapa usulan Pak, mungkin bisa juga dana operasional ini dilihat dari segmen kepesertaan tadi. Contoh, upaya mengkolek iuran dari kelompok PBPU Pak Laksono itu pasti lebih berat daripada upaya mengkolek iuran dari PBI. PBI kan bahasa kasar kami, mereka tinggal menelepon ke teman perbendaharaan, tolong dong dikirim, udah terkirim gitu loh. Jadi mereka nggak ada, beda dengan PBPU. PBPU ini mungkin mirip seperti asuransi komersial yang mungkin seringkali tiap hari diingetin, selamat siang kakak, sudah bayar iuran belum atau apa gitu. Nah itu mungkin bisa kita supaya lebih tepat itu dibedakan seperti itu gitu. Jadi ini juga bisa kasih reward yang pantas untuk BPJS. Itu sudah terpikir juga oleh kita Pak. Sekarang sih masih angka persentase itu 1 untuk semua. Selain angka persentase, teman-teman DJA juga Pak mulai tahun 2017 kalau tidak salah itu mengatur cap. Katakan sekarang 4% dari iuran, tapi ada cap-nya juga, nggak boleh lebih dari sekian triliun. Katakan nggak boleh lebih dari 4 triliun. Kalau nanti angka 4% dari iuran lebih dari 4 triliun, yang boleh mereka ambil hanya 4 triliun saja. Gitu. Itu kita jaga sekali Pak, itu Pak, untuk biaya operasional. Tapi ini kalau ada yang mau mendalami juga saya rasa harusnya. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, saya kira ini Pak Puguh gimana? Pertanyaannya Pak bisa dijawab? Itu ya kembali lagi ke model itu Prof. Jadi kalau kelas standar kan sudah nggak ada segmen. Nah ini penentuan tarif aktuarianya harus berdasarkan biaya rata biaya pelayanan yang terjadi di kelas standar. Misalkan diambilkan dari kelas 3 atau paling tidak kelas PPI atau kelas 2-nya di PPU gitu. Oke. Terakhir ada lagi nggak? Masih ada? Sudah? Masih ada 1? Oh, masih banyak. Oh. Masih banyak ya? Oh, 2. Oh, yang masih ada ya, Mas? Streaming masih banyak. Oh, masih banyak ya? Atau gini aja, karena waktunya ya, kita harus berada di sini. Kami akan mendata semua pertanyaan, nanti akan dijawab secara tertulis ya. Di webnya nanti kita akan sebutkan. Oke, karena kita tidak bisa melanggar waktu jam 3 ini sudah harus selesai. Juga ada beberapa yang antre di sini untuk kegiatan. Ya, oke, masih ada beberapa pertanyaan. Ini nanti kita akan coba bahas melalui
WA group ya. Sorry, WA. Ada WA grupnya ya kelompok ini? Belum ada, tapi nanti kita akan coba cari cara ya untuk bahas ini ya. Kemudian juga masih ada lagi yang di YouTube ya. Ya, ini semua YouTube ya. Yang dari Zoom sudah ada. Yang Zoom belum? Sudah. Oh ya sudah. Tinggal satu ya. Oh ya, tinggal satu langsung aja. Gimana Pak? Yang Pak Ahmad Tahir. Oh kalau Pak Ahmad Tahir nanti kita akan jawab minggu-minggu depannya Pak ya nih. Ini agak panjang. Yang Pak Joko gimana Pak? Silakan. Ya ini betul kalau kelas standar sebenarnya untuk menutup gap sebenarnya kalau ya ini yang harus penelitian lanjutan ya terkait dengan gap antara kelas 1, 2, 3 sehingga kalau tadi alasannya hanya akomodasi tapi kalau dilanjutkan dan penelitian mungkin tidak hanya akomodasi selisihnya sehingga kalau kelas standar itu hanya menciptakan satu biaya saya kira pelayanannya sama kalau diberikan, kemudian jasa medis dan lain sebagainya sama, antar kelas harusnya sama, tidak ada perbedaannya. Gitu, Bro. Ya, artinya memang pelayanan standar itu kan mutu pelayanan mediknya ya, itu harus standar ya. Tapi kalau kelas standar kan yang kelas yang terkait dengan satu kamar untuk 4 atau 6 orang ini, jadi mungkin perlu kita definisi ya, jelas ya. Regulasinya memang harus diperjelas. Tapi kalau kelas standar yang terkait dengan satu kamar 4 atau 6 orang tadi, itu kalau dipakai berarti kelas 1, 2, 3 hilang. Jadi kelas standar. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan yang non-PPI? Ya, ini jadi satu isu loh. Nah ini, saya kira ini bukan diskusi yang pertama, tapi kita sudah mendapat isu yang menarik bahwa ada kelas standar yang PPI mungkin lebih mudah, kelas 3 sudah ada, tapi yang non-PPI ini jadi masalah nih. Apakah mau untuk turun kualitas tadi? Atau kalau enggak ya memang ini pendekatan lainnya ya ini cukup drastis ya. Tidak masuk BPJS, tapi akan merubah undang-undang, tidak compulsory, tapi yang mereka tidak mau ya silahkan ambil akses komersial. Ya. Jadi pemerintah lebih banyak membahas, mengurusi yang public goods tadi yang Pak Ronald katakan, yang PBI, plus mereka yang mau membeli kelas standar yang tentunya juga masih ada subsidi tadi yang Pak Ronald katakan ya. Ada diskresi ya kebijakan khusus pemerintah untuk menangani hal ini, karena masih ada exclusion dan inclusion error tadi. Ya. Oke, saya kira waktunya sudah selesai di sini. Saya hanya bisa menyimpulkan bahwa kelas standar ini, ya ternyata memang masih kompleks ya. Kalau Desember 2020 sebagai timeline untuk harus jadi ini, ya saya pribadi pesimis ya, karena ini juga menyangkut masalah kelas standar PBI ataukah juga non-PBI, ya. Atau tadi yang Pak Ronald katakan, ini mungkin bertahap dulu yang PBI, tapi kalau sudah begitu, apakah kelas 1, 2, dan 3 itu nanti akan dihilangkan dari JKN, artinya semua kelas BPJS ya, kelas standar, yang kelas 1, 2 itu ya mungkin silahkan cari sendiri di akses komersial. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua wajib atau tidak? Ya. Yang tidak wajib artinya begini, yang mau beli BPJS kelas standar ya di sini, dan mungkin di sini juga ada semacam subsidi tadi ya, yang dikatakan oleh Pak Ronald ya, ada kebijakan khusus, memang kelompok yang di atas PBI sedikit tadi itu masih berhak dapat subsidi, tapi tidak sebesar kelompok yang PBI. Nah, sementara yang di atasnya lagi ya monggo untuk mengambil akses komersial. Ini sekali lagi masih banyak opsi yang bisa kita bahas ke depannya. Tapi yang sangat penting bagi kami, kami UGM yang kami ideologinya melihat yang PBI ya. Bagaimana masyarakat PBI yang hijau tadi ya, itu semakin hijau itu juga mendapatkan anggaran atau dana BPJS secara maksimal. Nah, salah satu yang akan kita bahas minggu depan adalah kebijakan kompensasi ya. Dan daerah tadi ya. Apakah sebagian dana PBI, APBN yang naik ini ya, Pak, itu tadi Pak Fauzi sudah membuat semacam simulasi ya. Kalau itu dipakai untuk kompensasi itu bisa, tapi juga akan mengurangi kemampuan untuk menutup defisit di PBPU. Nah, minggu depan kita akan bahas mengenai hubungan pusat dan daerah, termasuk mungkin juga kebijakan kompensasi.
Jadi minggu depan Kamis jam 1 sampai jam 3 kita ketemu lagi. Jangan kemana-mana. Ya, ini satu seri yang menarik. Tapi kalaupun tidak bisa ikut, jangan apa-apa, karena nanti ada juga video dan laporan yang bisa diakses di website. Saya kira demikian, dan terima kasih sekali pada Bu Heni, ya. Kemudian Bu Dini dari Tempo, mungkin nanti kalau perlu kita bisa minta nggak Bu Dini, presentasi khusus dari Tempo mengenai laporan khususnya loh. Bisa nggak? Boleh nggak sih di Tempo untuk bikin semacam Bisa, Pak. diskusi? Nanti kita adakan diskusi lagi soal. Ya, soal tapi khusus laporan Tempo, jadi. Iya. Ya, jadi ini kita kan sudah seminggu yang lalu tadi tidak mempengaruhi penjualan kan. Ya. Iya. Tapi kita ingin membahasnya mungkin di balik itu atau mungkin rencana berikutnya ya. Nanti Bakti ya kita coba dengan teman-teman KSI barangkali tertarik untuk membahas mengenai reportase khusus Tempo ya. Oke, dan juga Pak Ronald jangan bosan-bosan Pak untuk menjadi pembahas untuk ini karena kami berharap betul dari Kemku banyak masukan. Dan nanti kita juga untuk minggu depan akan dari Kemenkes menjadi pembahas dan kami berharap dari DJSN yang memang hari ini kita tabrakan waktunya dengan DJSN. Mohon maaf betul nih Bu Asih, Pak Kusani dan teman-teman. Kita nggak tahu bahwa DJSN ada acara juga untuk peluncuran buku ya, statistik ya. Kami juga ikut, sebagian dari kami ikut. Oke, saya demikian. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.